Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI. Apa saja aku tanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Dan sore hari ini ASOGI sudah memasuki serinya yang ke-82 dan kembali lagi tentunya bersama saya Dr. Hoirunisa sebagai host yang akan menemani sore Anda bersama ASOGI. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya untuk join dan mengikuti ASOGI pada sore hari ini. Dan mengawali bulan Agustus ini, semoga semangatnya seperti semangat menyangsang hari kemerdekaan, sehingga bisa mengikuti seri ASOGI secara konsisten dari minggu ke minggunya. Selama kurang lebih 1 jam, kita akan sama-sama mendiskusikan satu topik tentunya bersama narasumber yang telah pakar di bidangnya. Dan sebelum kita memulai diskusi ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir. Yang pertama yaitu Dr. Andi Dharma Putra, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Selamat sore Dr. Andi Dharma. Sore. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Inyoman Bayu Mahendra, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Udayana Bali. Selamat sore, dokter. Selamat sore, dokter semua. Selamat sore. Dan moderator kita pada sore hari ini adalah Dr. Sunyoto, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Selamat sore, Dr. Sunyoto. Selamat sore, Dr. Hoirunisa. Baik, selamat sore dokter. Untuk seluruh peserta yang hadir, seperti biasanya akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara, kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk bisa berinteraksi secara aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan bulan Agustus ini tema kita adalah seputar kanker serviks, dan kanker ini masih menjadi perbincangan hangat dan perhatian utama karena masih menjadikan Indonesia juara bertahan di Asia untuk insiden tertinggi. Namun topik bahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah peranan operasi radikal pada kanker serviks. Sebelum kita beralih pada diskusi, saya akan mengundang Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati, Waalaikumsalam. pertama-tama Dr. Sunyoto selaku moderator, sejawat saya, sahabat saya, Dr. Andi Dharma Putra, Dr. Bayu, dan juga semua panitia, Bu Sekjen, dan tim yang mempersiapkan acara ini dari minggu ke minggu. Karena mempersiapkan acara multi-center tidak mudah. Saya apresiasi untuk persiapannya. Contoh siang hari ini, satu moderator dari Surabaya, narasumber dari Jakarta dan Bali. Kami berharap mudah-mudahan ASOGI ini dapat berlanjut terus. Jadi ke depan tanpa atau pakai SKPID pun tidak mengurangi semangat untuk mengikuti ASOGI, karena nanti kita akan sajikan terus wawasan-wawasan baru atau refreshing mengenai onkologi, tetapi topiknya untuk general gynecologist dan untuk umum, jadi tidak terlalu dalam, tetapi monggo saja ditanyakan hal-hal seputar onkologi ginekologi ke pakar-pakarnya. Sore hari ini tentang operasi radikal pada kanker serviks, mungkin kita sudah mengenal kenapa sih kok harus diradikal, kenapa kalau tidak operasi biasa dan lain-lain sebagainya, semua aspeknya bisa ditanyakan. Sekali lagi, apresiasi untuk semua partisipan yang setia mengikuti acara setiap hari Rabu 15.30 selama 1 jam. Sehat selalu semua, salam hormat saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Kami persilakan kepada Dr. Sunyoto untuk memandu jalannya pemaparan dan diskusi kita. Terima kasih, Dr. Hoirunisa. Suara saya sudah kedengaran? Maaf. Sudah terdengar dong, jelas. Iya. Terima kasih, Dr. Hoirunisa. Juga pada panitia yang lainnya. Kemudian salam hormat untuk Bapak Ketua
Dr. Brahmana dan Bu Sekjen, Dr. Topan. Kemudian yang saya hormati juga para teman sejawat, pertama Dr. Andi Dharma Putra ya dari Jakarta nih. Terima kasih. Kemudian yang kedua Dr. Nyoman Mahendra dari Siap, Denpasar. Iya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Iya, saya lupa menyapa para partisipan ya. Terima kasih ya atas keikutsertaannya selama ini yang dengan setia mengikuti acara-acara Asodi sampai yang ke seri ke-82 ini. Pada hari ini kita akan mendiskusikan mengenai peran operasi radikal pada kanker serviks ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Dr. Andi dan Dr. Nyoman apa itu operasi radikal, kemudian mungkin perkembangannya bagaimana, sampai seberapa jauh radikalitas yang dikerjakan, dan lain sebagainya. Nanti bisa ditanyakan pada diskusi apabila memang ada hal yang ingin jauh lebih jauh. Baiklah, mempersingkat waktu, saya persilakan para pemateri untuk menyampaikan dulu sedikit ulasan mengenai operasi radikal pada kanker serviks ini. Silakan Dr. Nyoman boleh. Andi Dharma dulu atau Boleh Dr. siapa? Murid dulu, Silakan. Dok. Iya, silahkan. Iya. Bisa aja. Baik, Dr. Nyoman Mahendra dulu ya. Siap, Dokter. Silakan, Dr. Mahendra. Mungkin sudah tampak slide. Sudah. Mohon izin guru-guru semua, Prof, dan hadirin sekalian. Saya akan memulai dengan menyampaikan role of radical surgery in cervical cancer. Kira-kira begitu terjemahan yang saya petik dari judul ASOGI 82 ini. Pertama kan kita masih tahu bahwa kanker serviks itu masih di Amerika nomor 3. Kalau kita di Indonesia nomor 2 setelah breast cancer yang 34%, serviks itu sekitar 17%. Nah, di developing country itu termasuk Indonesia itu second most frequent. Tapi di tempat kita frekuennya kali-kali lipat lebih banyak. Di Asia paling tinggi kita. Sebenarnya dari topik ini, walaupun kita berbicara radikal hysterektomi atau radikalitas operasi pada kanker serviks, kita harus tetap ingat bahwa sebenarnya adalah suatu preventable disease. Jadi kita harus lebih familiar kepada program vaksinasi, screening teknologi, diagnostik prosedur, risk factor, dan bagaimana manajemen terhadap pre-invasive disease. Nah, dia tetap adalah preventable disease sebenarnya. Nah, kalau angka di kasusnya itu hampir menurut CDC 12,578. Min age-nya bimodal, usia muda dan usia 60-64 tahun. Nah, stage 1 yang akan kita bicarakan operasi radikal itu memiliki 5-year survival rate sebenarnya baik, 85%. Mau kita memilih radiasi ataupun operasi. Nah, kita tahu bahwa treatment option cervical cancer itu termasuk pembedahan, radiasi, kemoterapi, dan sekarang sebagai personalized medicine ya targeted therapy. Dan standar prosedur sampai saat ini radical hysterektomi itu adalah mengangkat uterus, cervix, dan surrounding parametria. Nah, 2018 clinical staging video itu ada sedikit perubahan kanker serviks. Yang harus kita cermati adalah tentang stromal invasi lateral spreading itu tidak dianggap penting karena ternyata tidak terlalu banyak berpengaruh. Kenapa 3 mili? Karena dianggap belum memiliki
vascular system dan lymph system yang ada di sekitar stroma kurang dari 3 mili itu cenderung tidak mampu melakukan metastase. Namun dalam masalah patologi ini masalah sekali karena pengecatan dan lain sebagainya bisa mengaburkan atau membuat kita salah. Kemudian 1B1, 1B2, 1B3 ini terutama masalah harapan untuk fertility sparing. Jadi kira-kira itu yang terpenting. Dan yang tiga ini mengenai keterlibatan lymph node para-aortic dan lymph node pelvic itu memberikan survival dan prognosis yang berbeda. Nah, kalau kita mengingat kenapa pattern of spread ini penting, karena ini berhubungan dengan radikalitas operasi atau operasi akan kita bayangkan apa kita less radikal atau more radikal. Yang paling penting adalah direct invasi into the cervical stroma. Jadi dia menyebar ke sekitar, tentu tidak secara sederhana, tapi artinya melalui jalur-jalur yang ada di sekitar stroma, corpus, vagina, parametrium. Kemudian lymph metastasis, metastase jauh juga melalui darah, dan intraperitoneal implantasi apabila dia sudah advance. Nah, permasalahan itu juga berakibat dengan kanal shredding itu akan terjadi satu masalah lokoregional. Masalah lokoregional pada kanker serviks ini adalah masalah rekarensi. Dan dari pasien itu 97,9, jadi pasien pasti kambuh. Semacam roadmap to die. Jadi permasalahan itu pasti akan terjadi kekambuhan. Nah, relapse rate yang dihitung per tahun itu relapse rate-nya tinggi. Yang target operasi radikal adalah stadium 1, 2A, itu recurrence-nya juga relapse rate-nya tinggi. Nah, kita tahu kalau mortalitas kanker serviks itu hampir 50%-nya meninggal. Treatment option seperti yang kita ketahui, dalam hal ini kita bicarakan mengenai surgery atau pembedahan radikal itu terbatas pada stadium 1 dan sampai dengan 2A. Radiasi itu digunakan dapat di all stage. Jadi ini adalah poin penting kenapa kita harus surgery. Kenapa more radical surgery? Surgery radikal itu harapannya adalah mengambil uterus, cervix, dan surrounding tissue seluas dari operasi yang kurang less radikal. Prosedurnya seperti radikal hysterektomi yang kita ketahui saat ini. Saya mengutip sedikit apa yang disebut dengan extended mesoperitoneal resection seperti yang disebutkan oleh Michael Hockel. Ini menjadi poin yang menarik nanti kalau untuk kita saatnya kita ingin berdiskusi. Nah, kalau sejarah kita semua sudah pada tahu bahwa itu dimulai oleh Dr. Bernheim. Radikalitas itu adalah mengambil parametrium, mengambil sepertiga vagina, dan diikuti dengan lymphadenectomy. Perbedaan type 1, type 2, dan type 3 yang kita anggap type 3 adalah banyaknya kita mengambil kardinal maupun uterus sakral ligamen. Apabila hanya setengahnya type 2. Type 3 itu kita mengambil total di pangkalnya. Nah, suatu prospektif randomized itu menyebutkan bahwa curative rate radical surgery dan radioterapi itu similar. Terus kenapa kita pilih dia operasi? Kenapa tidak kita radiasi? Itu ada hal-hal lain yang kita bertimbang. Nah, indikasi radikal hysterektomi itu stage 1A sampai 2A. Nah, kalau kita standar yang sering dipakai sekarang untuk mengklasifikasi ada standar Kurlo. Kurlo itu C2, kira-kira sama dengan radikal hysterektomi kelas 3 yang kita lakukan. Tadi seperti saya sebutkan tadi ada satu yang menarik disebutkan Michael Hockel bahwa ternyata dia pernah melakukan penelitian cohort pada satu melakukan extended myometrial resection dengan lymphadenectomy tanpa adjuvant radiasi. Dia bisa bilang bahwa 5-year overall survival 87%. Atau kita bayangkan radikal hysterektomi kita lakukan 83 sampai 85%. Ini angka ini secara angka kita lihat yang lebih baik. Nah, walaupun itu belum bisa kita generalisir pada yang lain. Nah, komplikasi operasi. Jadi semakin radikal operasi tentu semakin banyak komplikasi yang terjadi. Dari akut komplikasi, subakut maupun kronik komplikasi. Yang sering terjadi pada akut komplikasi itu adalah perdarahan, kemudian fistula. Semakin ekstensif kita operasi, semakin banyak risiko ini terjadi. Lama operasi dan usia pasien di operasi sangat berpengaruh. Dan yang sering kita temuin juga adalah bladder dysfunction.
Selanjutnya, kita mengenal juga nerve sparing radical hysterectomy. Semua tujuan itu adalah untuk mengurangi komplikasi lambat maupun cepat yang terjadi pada operasi, sehingga tidak terjadi bladder dysfunction, sexual dysfunction, colorectal motility disorder itu tidak terjadi. Nah, bagaimana tentang laparoskopik dan robotik yang belakangan menonjol dari operasi itu? Nah, yang menarik dari data operasi laparoskopi itu dia diasosiasikan, dihubungkan dengan survivalnya lebih rendah. Kemudian overall survival 3 tahunnya juga sedikit lebih rendah. Bukan sedikit, jadi 591 dibandingkan 97. Silakan dinilai sendiri apakah itu. Jadi minimal invasive radical hysterectomy dianggap inferior untuk open dibandingkan dengan operasi terbuka. Nah, less radical surgery yang sekarang ditawarkan dan dipikirkan pada orang itu ada pros dan cons yang harus kita pikirkan. Kalau pro-nya untuk fertility preservasi, mengurangi morbiditas, side effect yang sedikit, stay hospitalnya pendek. Nah, potensial disease recurrence-nya lebih tinggi. Nah, kemudian apa lagi? Jadi kalau mau radikal tuh high cure rates lebih tinggi. Cons-nya kalau semakin tinggi, semakin radikal, komplikasinya lebih tinggi. Nah, pada radikal sendiri kita dapat staging PA lebih bagus karena kita mendapatkan jaringan yang lebih banyak. Apakah less radical surgery itu bisa replace radical surgery? Karena kita tahu standarnya radical surgery dengan perfect lymphadenectomy. Kalau pasien ingin fertilitas, pilihan less radikalnya apa untuk stadium yang lebih rendah? Tentu radikal trachelectomy. Siapa saja? Tentu dengan keadaan-keadaan low risk group yang bisa kita pilih, terutama tumor size dan lain sebagainya. Dan memang preserve fertility karena ingin fertility dan melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan anak. Jadi decision itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. State, preference pasien, kemudian individualized treatment plan. Less radikal itu bisa, tapi benar-benar ditimbang. Nah, ada beberapa hal yang sekarang kita akan menentukan apakah kita akan melakukan radikal atau tidak. Yang kita perhatikan faktor-faktornya adalah prognostik faktor. Ada beberapa faktor yang sangat penting kita untuk menentukan apakah operasi kita perlu radikal atau tidak. Ada intermediate, ada high risk faktor. Yang kita harus lihat operasi yang kita lakukan apakah betul memberikan manfaat kepada dia dan tidak menambah risikonya. Jadi kalau large tumor size-nya dia large tumor size, dia 30% recurrent pasti dalam 3 tahun. Risiko recurrent. Stromal invasi lebih dari sepertiga, ada LVSI positif itu recurrent 30%. Kalau high risk-nya positif or close margin, jadi tepi payatan tidak bebas tumor. Lymph node-nya positif, ada parameter involvement itu 40% recurrent dalam 3 tahun. Nah, selanjutnya ukuran tumor. Ini independent predictor faktor. Kalau less dari 2 cm itu 90% survival rate. Kalau lebih dari 2, dia menurun langsung. Kalau dia lebih dari 4, 1B3, itu survival jauh menurun. Kemudian ginekologi untuk grup melakukan prospektif studi terhadap 65 pasien. Itu disease free survival untuk yang occult lesi kurang dari 3 cm dan lebih dari 3 cm itu beda. Bermakna, sangat bermakna berbeda. Nah, depth invasi. Nah, jadi kalau lebih dari satu ini tentu lebih dari 1A2. Jadi kalau kurang dari 1A2, dia survivalnya bagus. Segera setelah naik ke 1B dia survival rate fall to 63-78%. Jadi angka-angka inilah pembatas kita untuk melakukan radikalitas atau less radikal. Kemudian parametrial spread. Pasien dengan spread to parametrium itu 5-year survival-nya 69%. Kalau negatif, dia 95%. Dan kalau parametrium positif dan pelvic node-nya positif, survivalnya langsung menurun. Nah, inilah angka-angka pembatas kita terhadap kekurangan less radikal. LFPSI itu masih kontroversial. Ada data yang menyebutkan dia tidak berbeda.
Yang terakhir nodes, negatif node, positif nodes hampir 70%. Nah, kalau ketemu pasien-pasien seperti ini, kita harus sangat bertimbang untuk memberikan aja, jangan tidak memberikan. Ini ada data-data yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti Dr. Andi akan menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nyoman Mahendra. Untuk selanjutnya, saya persilakan Dr. Andi Dharma Putra untuk barangkali ada yang akan ditambahkan. Silakan Dr. Andi. Ya, saya itu Dokter Bayu udah lengkap sekali, jadi saya cuma menambahkan sedikit. Saya coba hide sebagian slide dulu. Suara sudah masuk belum? Ya, tadi secara definisi Dokter Bayu Sudah kedengaran ya suaranya? Sebenarnya suaranya tidak kedengaran. sudah menyampaikan ya, jadi Pak. Sepertinya sinyalnya dokter. Maaf, Dr. Andi. Ya. Sinyalnya nggak stabil. Terlempar Dokter Andi Dharma. Aduh, slide-nya menghilang. Ya biasa kalau pakai WiFi. Jadi kontroversi atau yang ada saat ini adalah kapan dia mau radikal, kapan less radikal. Seperti kita ketahui, kalau pasien-pasien kita dari Amerika, biasanya dia akan less radikal, tapi more adjuvan. Tapi pasien-pasien kita yang berasal dari mungkin Jepang, Taiwan, ya, atau negara-negara Asia umumnya dan Eropa Timur, dia akan more radikal yang dipakai seperti penelitian tadi. Dan ini adalah gambar ilustrasi yang sudah disampaikan juga oleh Dr. Bayu, ya. Dan saya ingin menyampaikan sedikit bahwa pekerjaan radikalistektomi itu yang terpenting adalah pengetahuan anatomi. Ya, jadi apa saja yang mau kita ambil, apa saja yang tidak. Jadi radikalistektomi itu sebenarnya apakah suatu keharusan atau tidak? Ya. Nah, penelitian saat ini menunjukkan bahwa ada beberapa keadaan di mana tidak diperlukan radikalistektomi. Misalnya pada karsinoma sel squamosa stadium 1A, ya, 1A1 bahkan 1B1. Tapi tidak pada adenokarsinoma. Dan beberapa keadaan pada kanker serviks tipe neuroendokrin. Ya. Jadi pemahaman tentang keilmuan juga penting ya, sehingga teman sejawat lebih banyak bisa mengerjakan. Nah, ini slide ringkasan yang diterangkan oleh Dr. Bayu ya. Jadi yang tadi yang extended itu jarang dikerjakan ya. Umumnya kita mengerjakan yang di tengah-tengah ini ya, tipe 2, tipe 3 atau tipe 4 ya. Jadi sehingga uh, aliran mana ya, klasifikasi mana yang mau dipakai itu tergantung kita sendiri sebenarnya. Tapi secara umum ada persamaannya. Jadi persamaannya adalah yang disebut radikal tadi ya. Ya radikal pun tadi ada yang nerve sparing, ada yang non nerve sparing. Itu hanya masalah teknis ya, kadang-kadang pada beberapa keadaan tidak mungkin kan. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, tambahan yang lain yang mungkin sedikit berbeda dibanding Dr. Bayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Andi Dharma Putra. Saudara peserta sekalian, sampai saatnya kita untuk melakukan diskusi ya. Barangkali sudah ada yang ingin bertanya. Bisa secara langsung bertanya atau melalui chat-nya ya. Kalau sudah ada yang bertanya belum? Oke,
Ya, ini ada satu pertanyaan. Boleh saya bacakan ya, Dokter Andi dan Dokter Nyoman. Selamat sore, Dok. Ini dari tanpa nama ya. Mohon tolong disebutkan namanya ya, sebaiknya ya. Ini kebanyakan tanpa nama. Selamat sore, Dok. Mohon izin bertanya, bagaimana porsi dan manfaat radikal histerektomi pada stadium 2B yang operable setelah sebelumnya mendapat neoadjuvan kemoterapi? Apakah masih reliable dilakukan dan berpengaruh pada apa ini survive pasien? Terima kasih, Dok. Mungkin bisa menangkap pertanyaannya, Dokter? Bisa dok, bisa. Mungkin Dokter Ya, Bayu boleh menjawab. silakan. Siapa dulu? Makasih dok, saya coba menjawab tentang tadi di depan mungkin saya sudah cerita tentang sebenarnya dari radiasi pun bisa sebuah stadium. Jadi kalau kita mengoperasi, tentu kita harus berpikir manfaat pada pasien. Nah, di Vigo sudah disebutkan memang operabilitas itu operasi itu sampai stadium 2A ya dok. Jadi itu maksudnya orang akan berpikir apakah setelah kita melakukan tindakan dia survivalnya sama dengan yang kita radiasi, minimal sama. Kalau bisa lebih baik silakan kita radikal. Permasalahannya kalau kita berhitung secara apabila semua radiasi ada, semua alat radiasi itu canggih, radiasi EMRT atau apapun yang kita pakai jauh lebih bagus dari yang kita operasi, tentu radiasi itu akan memberikan kebaikan pada pasien. Nah, pada hal ini di Indonesia kami di Bali juga melakukan masih 2B. Itu adalah berhitung bahwa orang ini tidak akan mendapatkan penanganan yang adekuat kalau kita tidak operasi. Jadi permasalahannya menurut saya adalah sumber daya dan hal lain yang berpengaruh. Kalau kita berhitung statistik dengan 2B, itu arti keterlibatan parametrial involvement, itu kita sudah tahu pasti bahwa dia akan masalah resektabilitas, kecuali kita akan melakukan operasi yang memang total reseksi, misalnya mesometrial reseksi, kita betul-betul kita mendapatkan batas tumor yang baik, kemudian bisa menghabiskan daerah, karena lokal spreading itu lokoregional itu adalah spreading di daerah serviks dan sekitarnya. Resektabilitas yang tidak dapat penuh itu akan merupakan masalah terhadap recurrence-nya. Kemudian tentu dengan konsep kalau penanganan kanker serviks apabila memungkinkan kita akan memilih mono single terapi. Jadi kita tidak berpikir orang setelah di kemo neoadjuvan kita operasi kemudian kita radiasi dan akhirnya penuh dengan komplikasi, overall survival-nya tidak memanjang, kemudian disease free-nya juga tidak memanjang. Saya kira itu. Masih Dokter Andi mungkin silakan. Iya, perlu diketahui bahwa stadium itu mempunyai pengaruh untuk PFS itu progress free survival maupun 5-year survival itu yang paling kuat ya. Jadi apapun yang kita kerjakan sebelumnya ya sama seperti di ovarium, mau kemo dulu, mau dia operasi dulu dan sebagainya, survivalnya tidak banyak berubah. Nah, makanya pemilihannya adalah yang tadi Dokter Bayu sudah sampaikan, mana yang paling mungkin dia sedikit sekali untuk mengakibatkan morbiditas dan PFS-nya dan 5-year survival-nya itu mungkin bisa lebih panjang ya. Jadi pilihan itu yang kita pilih ya. Bisa saja kita melakukan kombinasi semuanya, tetapi tidak bisa memperpanjang survival. Baik, jadi memang pertimbangannya sangat ini ya, harus betul-betul seksama dalam hal ini. Apakah yang akan dilakukan itu betul-betul memberikan kebaikan pada pasien atau malah menambah komplikasi. Itu harus betul-betul dipertimbangkan. Ada pertanyaan selanjutnya dari Dr. Susana Suryadi. Izin bertanya, Dok. Untuk pasien muda yang masih mempertahankan fertilitas dan hanya dilakukan tracheektomi dan PLND, bila hasil LVSI-nya positif, apakah perlu dilanjutkan radiasi? Bila perlu radiasi, apakah sudah bisa dilakukan konservasi ovarium sebelum radiasi? Terima kasih, Dok. Jadi ini hubungannya dengan fertilitas.
Silakan Dr. Bayu lagi. Tadi Dr. Bayu udah menyampaikan. Siap dok, saya berusaha menjawab. Jadi Iya, iya. itu kenapa dia di staging sekarang 1B1, 1B2, 1B3. Jadi orang 1B1 itu diharapkan kalau ingin fertility sparing masih ada kesempatan. Pilihannya adalah trachelectomy karena untuk mengkonserv uterusnya. Nah, dengan harapan orang yang bersangkutan melakukan usaha untuk fertilisasi segera. Jadi LPSI positif itu seperti data tadi masih kontroversial. Ada yang bilang 90% tidak berbeda, ada yang bilang berbeda. Nah, apabila dia diberikan radiasi, tentu kita harus mengingat radiasi itu kalau ovarium 40 rad itu kan rusak ya. Jadi kalau radiasinya CA-CRP kan 70 Gray. Kalau kita berasumsi itu tentu ada persiapan untuk apakah dia dilakukan. Kalau yang terbaik itu dia periksa ovarium sebelumnya. Salah satu kan adalah untuk mentransposisi ovarium di luar dari daerah radiasi. Itu salah satu cara yang bisa dipilih untuk memeriksa ovarium keluar dari true pelvic sehingga dia di transposisi. Silakan dokter. Ya, jadi harusnya sih hasil patologi anatominya tahu duluan sebelum kita mengerjakan trachelectomy ya. Misalnya adenokarsinoma cervix itu tidak pantas untuk dilakukan konservasi gitu. Ya, benar sekali. Jadi memang harus hasil PA-nya dulu ya, dok, yang Iya, hasil PA-nya dulu membuat keluar, pertimbangan kita ya. apakah akan dilanjutkan atau dipreservasi atau dilanjutkan dengan pengobatan ajukan yang lainnya. Iya. Iya. Ya, jadi kalau PA-nya sudah tidak sesuai untuk indikasi trachelectomy, Untuk indikasi trachelectomy ya, jadi ya. Baik, dokter, masih ada pertanyaan ini ya. Lagi-lagi tanpa nama, izin bertanya dokter. Mohon maaf bertanya tentang mioma. Nah, ya enggak apa-apa ya, sedikit menyimpang. Apabila ada pasien usia 40 tahun dengan 3 anak, datang dengan nyeri perut, hilang timbul, kumat-kumatan, kemudian sampai sulit tidur. Sudah dilakukan pemeriksaan, didapatkan mioma uteri intramural ukuran hanya sekitar 3-4 cm dengan appendicitis dan perlekatan ke arah retroekal. Apakah perlu dilakukan operasi untuk kedua kasusnya atau ditindak untuk appendicitsnya, dimonitoring miomanya? Jadi maksudnya apakah harus dioperasi sekalian kandungannya atau appendiknya aja yang dioperasi? Apa edukasinya dan penjelasan yang bisa kami sampaikan di fase ke-1 bila pasien bertanya terkait tindakan yang mungkin dilakukan? Ya ini sedikit menyimpang tapi tidak apa-apa mungkin ya, dokter Andi atau dokter Nyaman dijawab ya. Silakan. Silakan dokter Bayu lagi duluan. Mohon izin dok. Gak apa-apa ya. Kita berusaha menjawab dok. Soalnya judulnya udah asli apa saja. Ya mungkin karena ini tentu diagnostik dulu permasalahannya ini apa betul kemudian mioma uteri atau yang lain, atau ada penyerta yang lain, terus ada appendicitis ini nyerinya karena akut appendicitis atau apa. Tentu apabila dia memang miom, kalau miom kan tentu dia adalah 99,9% Cina. Kalau ada varian lain itu sangat jarang, dan de novo biasanya memang kalau ganas ya ganas betul. Kemudian kalau kita berpikir miom tentu harus berpikir apakah dia ada urusannya dengan pendesakan atau perdarahan. Karena pada pasien ini nyeri. Kemudian kalau dia sangat terganggu dengan kualitas hidupnya dan tidak merasa nyaman dan skala nyeri melebihi 3 dengan obat-obatan tidak teratasi, mungkin pembedahan ada tempatnya karena tidak ada keinginan fertility sparing. Iya, karena sudah anaknya sudah 3.
Iya dok, mungkin bisa histerektomi ini pasien. Saya kira itu. Kalau betul diagnostiknya adalah minum, saya Miom. kira itu sarannya. Makasih dokter. Ya, ya saya menambahkan, jadi tidak lazim kalau operasi itu dilakukan sepotong-sepotong. Misalnya appendektomi saja dulu, nanti lain hari perekatannya, lain hari mungkin Perakatannya. miomektomi. Jadi kalau dilakukan tindakan Iya, operatif, ya sekalian semuanya dikerjain. sekalian betul Iya, sekali. Iya, iya, iya. Ya, betul sekali ya. Untuk yang bertanya, mudah-mudahan dapat pencerahan ini. Pertanyaan selanjutnya dari Sri Marta Puspawati. Pertanyaannya, selamat sore dokter. Apa yang menjadi pertimbangan seorang pasien CA cervix stadium 2A pasca radikal histerektomi perlu melanjutkan terapi lanjutan baik kemo maupun radiasi? Apakah faktor genetik menjadi salah satu pertimbangan? Silakan dokter. ya ini di slide Dokter Bayu juga ini. Iya, Iya ya Silakan. apa dokter. Pak Dokter Bayu terus saya duluan. Iya Nanti dokter dokter. Andi yang menambahkan ya. Iya, Ya, Silakan, murid harus silakan. duluan dok. iya, Iya, di slide udah ada. Jadi ada orang menyebutkan risk factor of recurrence. Jadi cancer itu kan roadmap to die, dokter. Jadi kalau roadmap to die itu kita harus berpikir kapan dia disease free-nya. Disease free-nya harus sepanjang-panjangnya, kalau bisa overall sepanjang-panjangnya. Ada beberapa risk factor yang kita harus hitung yang nanti akan menyebabkan kemungkinan kekambuhannya lebih cepat atau memperpendek survival. Seperti disebutkan tadi bahwa salah satunya adalah tumor size, apakah ada stromal invasi, kemudian FPSI yang seperti apa, kemudian apakah keterlibatan parametrium, apakah ada keterlibatan KGB, kemudian juga ukuran tumor. Jadi ada hal yang memang harus jadi ajuvan, ada yang tidak. Kalau terlibatan KGB memang tidak ajuvan, karena dia akan mempercepat rekarensi dan sebagainya. Kemudian apabila dia tidak mau operasi, curing rate-nya pada early stage itu 85% apabila dia mendapatkan radiasi. Sehingga itu bisa menjadi pilihan. Tapi kita harus ingat efek radiasi itu, kenapa kita operasi dan tidak radiasi, kan karena operasi itu less komplikasi seharusnya. Jadi fibrotiknya lebih sedikit, vagina tidak kaku, tidak ada gangguan kencing yang panjang dalam hal dengan sistitis radiasi atau kolitis radiasi. Efek jangka panjangnya seharusnya dengan operasi dia lebih rendah apabila stadiumnya benar memang rendah. Saya Iya, kira itu benar. dokter. Saya Terima menambahkan kasih dok. histotype-nya juga penting ya. Jadi misalnya dia kanker serviks ya, jenisnya misalnya clear cell kah, atau yang lain-lain, atau adenokarsinoma ya, atau diferensiasinya yang buruk ya. Jadi tapi udah disampaikan Dokter Bayu juga tadi ya. Terus faktor resiko yang membuat kemungkinan dia kambuh lebih cepat tadi udah disebutkan Dokter Bayu, dan maka dia akan ditambahkan radiasi. Ya intinya sebenarnya kalau kita mengerjakan radikal histerektomi itu intinya adalah hilang suara. Maaf dokter Andi, suaranya kok hilang ya? Dokter Nisa, suaranya dokter Andi hilang. Iya dok, sepertinya sinyalnya trouble lagi dokter Andi. Coba lagi. Mungkin bisa dilanjutkan dulu dokter untuk pertanyaan. Baik, suara saya masih bisa terdengar ya, modalitas dokter Nyaman? Dokter Andi masih Jelas ada yang dong. disampaikan? Saya bisa dengar dok. Nih. kan Dokter Bayu terus ini sinyal saya kurang bagus. Nah, silakan dokter Andi masih terdengar suaranya bagus. Masih terdengar baru Iya, saja. iya. Ya, jadi Ini terdengar bagus. pilihannya adalah radiasi. Tentu dalam melakukan tata laksana di rumah sakit itu kita harus berkomunikasi sama radioterapi. Pada beberapa keadaan tumor yang sangat besar mereka nggak bisa radiasi. Jadi justru mereka meminta kita untuk melakukan operasi untuk supaya tumor size Mereduksi ya. ya. Jadi dikomunikasikan tentang kemampuan radiasi mereka juga. Saya kira begitu. Iya. Jadi saya kira kita memang harus kan satu tim itu ya, jadi harus ada komunikasi. Baiklah,
kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Ini namanya kok banyak yang bertanya ini ya. Ini dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Izin bertanya, Dok. Apakah ada perbedaan karakteristik dan survival pada CA cervix antara usia muda dan usia tua? Yang pertama. Yang kedua, apa saja, Dok, tips nerve sparing pada operasi hysterektomi? Kemudian yang ketiga, untuk CA cervix stadium 1, apakah memiliki survival yang sama dengan radioterapi bila pasien tidak berkeinginan atau tidak bersedia dioperasi? Bila sama, apakah sebaiknya radioterapi saja yang dikerjakan? Terima kasih. Silakan Dokter Bayu. Komplain pertanyaan betul. Ya. Izin jawab mengenai pertanyaan pertama. Iya. Itu staging itu digunakan untuk mengetahui survival. Jadi survival itu tentu dari stadium. Kemudian juga tipe histopatologi yang sering Dr. Andi sampaikan. Ada tipe tumor tertentu, misalnya small neuroendocrine, memang ya. Ada yang sangat-sangat baik, dia seperti lokal warti dan lain sebagainya. Walaupun kelihatannya serius, tapi dia lokal advance pun bisa masih direseksi sering. Ya. Kemudian usia muda, usia tua itu permasalahan karakteristik itu berhubungan dengan penyakit-penyakit penyerta. Jadi lama operasi, komplikasi pasca operasi yang berhubungan dengan kondisi pasien, saya kira. Kalau mengenai histopatologi dan staging, saya kira staging akan menentukan survival. Kemudian nomor 2, apakah tips nerve sparing pada operasi tips nerve sparing? Ini pengetahuan anatomi tentu saja. Pengetahuan anatomi sangat penting. Nerve apa yang akan kita spare tentu dalam hal ini. Tentu masalahnya masalah bladder atonia dan usus yang permasalahannya. CA cervix stadium 1 apakah memiliki survival yang sama dengan radioterapi? Secara teoritis buku yang saya baca sampai saat ini bilang sama, dok, sekitar 83-85%. Kalau pasiennya menolak radioterapi itu tentu dengan komplikasi radioterapi. Jadi radioterapi kalau semakin canggih, kemudian intensitas modulatif, kemudian dia bisa mobile hanya terbatas pada daerah tumor saja, tentu lebih baik. Nah, karena masalahnya kita ingat secara anatomi dia ada di depan rektum dan di belakang bladder yang memiliki daya tahan terhadap radiasi yang berbeda dan segala komplikasi yang mungkin terjadi, sehingga operasi itu cenderung digunakan untuk stadium yang lebih rendah. Mengurangi komplikasi. Terima kasih. Silakan Dokter Andi. Nggak ada tambahan buat ini. Hilang lagi suaranya. Ada, Dok. Silakan, Dok. Silakan, Dok. Oh, dilanjutkan ya pertanyaannya ya. Yeah. Ini tanpa nama. Banyak sekali yang bertanya tanpa nama ya. Izin bertanya, dokter, apa pertimbangan kita melakukan nerve sparing atau non-nerve sparing radikal hysterektomi? Terima kasih. Jadi pertimbangannya apa, dilakukan atau tidaknya nerve sparing? Nah, tadi udah dijawab Dokter Bayu kayaknya itu soal masalah sudah ya, masalah. Ya, baik, kalau gitu kita lanjutkan pertanyaan berikutnya aja. Dari Dr. Susana Suryadi, ini rajin bertanya beliau nih. Yang bertanya, Dok, bila pasien dioperasi untuk indikasi lain, misalnya AUB dengan hiperplasia, dengan atipia, ternyata pada spesimen ditemukan keganasan pada serviks, dan operasi yang dilakukan bukan operasi yang radikal untuk serviks. Terapi apa yang bisa dilakukan untuk pasien tersebut selanjutnya? Terima kasih, dokter. Jadi ini mungkin tidak diperiksa serviksnya, langsung operasi, DUB, tapi ternyata hasil PA-nya serviksnya positif. Silakan Dokter Bayu. Silakan, Dokter Nyoman. Iya, Dok. Ini memang maaf ya, saya mainnya Dokter Nyoman ya. Sebenarnya Dokter Bayu yang betul ya. Sama, Dok. Sama. Iya. Silakan.
Jadi ini masalah yang memang harus kita benahi sama-sama. Jadi pemeriksaan Iya, ini pasien, sering ini terjadi nih, sering iya ini. dokter, indikasinya miom ternyata CA cervix. Setelah Oke, sulit masuk ke bawah, kemudian ternyata masa di nggak cervix. bisa terus. Nah, khusus dalam hal ini AUB, tentu AUB-nya ini eh, hiperplasia, tentu sebenarnya pasien ini pasti sudah dilakukan biopsi sampling Eh, endocervical dan endocervix atau fraksional kuretase atau hysteroscopy untuk mengambil biopsi. Jarang, tapi berandai-andai apabila ini beneran terjadi, tentu kita akan melihat tipenya, eh, diagnostiknya bertambah dengan pemeriksaan tambahan penunjang radiografi yang kita bisa lakukan. Tawarannya adalah radikalistektomi kalau memang dia kita anggap operable untuk bisa dilakukan pengambilan KGP dan parametrektomi untuk mendapatkan staging PA yang tepat, atau pasien diberikan adjuvan. Saya kira itu mungkin kalau dokter Andi mungkin silakan dokter. Iya, udah bener itu. Jadi simpelnya sih diberikan adjuvan ya. Yang tidak Iya, simpelnya ya diusahakan di radikal sisanya. Tuhan. Ya, biasanya. Ya, kita kira-kira ya Dokter Ya, Susana ya. Ini sepertinya sudah ada pertanyaan lagi nih ya. iya. Ini Sebentar, sebentar. topiknya berat nih sore ini. Soal peran radikalistektomi ya. Dibandingkan aku. Jadi mungkin Sudah, kita menunggu. Barangkali ada pertanyaan yang langsung mungkin dari peserta. barangkali teman sejawat bisa mempelajari, terutama yang general OBGYN ya atau obgyn umum, apa-apa saja yang bisa disimpel histerektomi. Ya, Iya, itu yang paling penting sebetulnya. ya, itu yang paling penting Dan karena jangan lupa sampai kecelakaan tadi yang iya, sionisnya miom atau apa ternyata saya cervix. Dan iya, itu pengalaman kami di pusat di Surabaya itu sering sekali Dokter Andi oh terima iya dok, kiriman dari operasi miom, mungkin tidak diperiksa serviksnya, jadi waktu operasi tidak bisa berlanjut ke bawah, ternyata memang ada cervix. ya, Saya kira itu sesuatu yang mendasar yang harus diperhatikan oleh teman-teman kita di SPG umum supaya jangan lupa pemeriksaan dasar itu dilakukan. Ya, ya. kadang-kadang oh ini DUB sudah berjalan terus operasi aja tanpa diperiksa lagi. Tapi di USG biasanya, Iya. di USG, di USG mungkin kelihatan anunya menebal, endometriumnya, wah ini DUB mungkin karena hiperplasi, ya sudah operasi aja itu tanpa dilakukan pemeriksaan yang lebih teliti. Ya. Iya, betul dok ya. Jadi kalau saran saya buat teman-teman yang kebetulan tidak onkologi, ya jadi pertama pastikan benar bahwa dia indikasinya benar ya. Jadi terus pemeriksaan Iya, yang standar buat kita di ginekologi itu adalah pemeriksaan fisik tentunya ya, iya itu ya bagus nomor menyangkut satu saya kira. Nggak boleh spekulum ya, dilampaui itu. ya perabaan ya, apakah masanya besar dan sebagainya. Dan Hmm. pemeriksaan tambahannya yaitu menyangkut imaging atau tumor marker ya. Jadi jangan sampai kecolongan pasien di histerektomi terus ternyata kanker serviks ya. Biasanya terlihat sih pada USG itu hematometra dianggap hiperplasia endometrium. Ya pada stadium awal tentu bisa diangkat uterusnya, tapi pas diperiksa ternyata tumornya besar ya, kemudian punya histotype yang berbeda dengan yang biasa ya. Jadi dia menjadi less radikal. Ya, kalau les radikal tentu onkolognya menjadi bingung sehingga dia harus morajuvan ya, morajuvan dan atau tadi relaparatomi. Cuman operasi Perilaku. itu nggak populer ya di kalangan pasien dan itu akan cenderung berujung mungkin pada pertanyaan atau pernyataan tidak enak pada pasien pada dokter sebelumnya. Jadi yang sebelumnya salah nih dok kalau kita operasi ulang. Jadi Nanti memang kita harus harus pakai operasi. berhati-hati dalam hal ini kalau memberi keterangan pada pasien. Ya, karena zaman Ya sekarang jangan sampai ya mereka dengan mudah itu bertanya ke dokter Bayu mencari informasi, atau cari informasi tanpa cari memberikan informasi. informasi sebelumnya. Ya, problemnya di situ. Jadi informasi sebelumnya itu nggak disampaikan ke kita sehingga kadang-kadang kita tercetus sesuatu yang sebenarnya tidak melindungi dokter sebelumnya. Ya, misalnya, wah kalau begini Bu harusnya di radikal ini operasinya. Nah Nah, itu itu kan langsung kan. bahaya.
Ya, saya kira begitu, saya kira dokter. itu juga perlu ya untuk kesejawatan. Saya kira juga perlu dalam hal melakukan memberikan informasi pada pasien itu. Ya, karena sekarang pasiennya juga pinter-pinter, mereka bisa mencari informasi ke sana kemari dan bisa diberi bahan untuk mungkin untuk menuntut dokternya atau menuntut rumah sakitnya. Dan itu yang kadang-kadang menjadi ya tidak enak untuk kita semua. Ya. Dokter Nyoman, kalau masih ada yang mau disampaikan barangkali, atau Dokter Andi, silakan. Silakan Dokter Andi. Silakan Dokter Bayu aja. Iya, Waktunya masih panjang. diagnostik ya dok. Jadi kalau Iya. dasarnya diagnostik, kemudian yang kedua setelah diagnostik pasti tentu adalah apakah yang kita lakukan memberi manfaat. Karena kan sangat konseptual dulu ham itu. Kalau memang itu sudah merasuk di perasaan sebagai dokter, mungkin akan lebih hati-hati memberikan saran ke pasien demi kebaikan. Terima kasih. Iya, iya. Baiklah. Yeah. Dokter Hainunisa sudah tidak ada pertanyaan ya kelihatannya ya? Iya dok, di kolom Q&A sudah habis pertanyaan, dari Sudah yang habis ya? resen belum ada. Mungkin Yang lainnya bisa tidak ada. Iya, baiklah kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya jadi mungkin dari hasil pembicaraan kita ini yang paling penting nomor satu adalah ketepatan diagnosis ya. Jangan melupakan pemeriksaan dasar dan pemeriksaan tambahan itu tentu diperlukan apabila sarananya memang ada semuanya. Nah, setelah diagnosisnya tepat, baru kita akan melakukan suatu tindakan yang tepat tentunya ya. Mengenai radikalitas tadi, ya tentu sangat tergantung dari diagnosis kita ya. Layakkah ini dilakukan radikal atau harus lebih radikal lagi atau bagaimana? Kemudian juga untuk pemberian ajuvan, apakah kemoterapi ataupun radiasi, ya tentu banyak faktor yang sudah dipertimbangkan, terutama faktor prognostik tadi ya, yang telah disampaikan oleh Dr. Bayu dan Dr. Andi Dharma Putra. Ya, jadi saya kira itu aja dulu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya ya. Terima kasih Dr. Bayu, Dr. Andi, dan para sahabat peserta sekalian. Semoga hari ini kita mendapat manfaat dari diskusi yang kita lakukan. Ya, saya kira sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, sampai berjumpa di akhir yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rasanya cukup jelas dan panjang lebar pemaparan serta diskusi tentang bagaimana peranan operasi radikal pada kanker serviks sore hari ini dari kedua narasumber dan moderator kita. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator atas waktu dan sedekah ilmunya untuk Dr. Andi Dharma, Dr. Nyoman Bayu, dan Dr. Sunyoto. Tidak terasa 1 jam lebih sudah kita berdiskusi, sampailah kita di akhir acara, maka semoga bahasan sore ini membawa banyak manfaat bagi kita semua, dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASHOGI. Jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASHOGI ke-83 dengan tema Tata Laksana Kanker Serviks Stadium Lanjut yang lokal hari Rabu tanggal 9 Juli 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Andi, Dr.